17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia, hari yang sangat membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hari itulah Indonesia akhirnya bebas dari jajahan kolonial Belanda dan Jepang. 17 Agustus setiap tahunnya selalu dirayakan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Perayaan 17 Agustusan bukan hanya datang dari kalangan pejabat saja. Rakyat biasa juga mengadakan perayaan di kampungnya masing-masing. Berbagai macam perlombaan dan perkemahan dibuat oleh masyarakat untuk memperingati 17 Agustus. Namun di antara perlombaan itu ada satu perlombaan yang terbilang cukup berbahaya. Ya, apalagi kalau bukan panjat pinang. Setiap tahunnya ada saja orang yang jatuh dari atas pinang, kemudian tangan atau kakinya patah. Nah, dan kali ini Mbah akan cerita tentang satu grup panjat pinang yang ikut kompetisi. Dan ternyata panjat pinang itu diadakan tepat di atas kuburan keramat. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Siang itu, perlombaan 17 Agustus sudah digelar dari sejak pagi. Tinggal satu perlombaan lagi yang belum dimulai, yaitu panjat pinang. Perlombaan 17 Agustus di kampung Cisoeng itu memang sangat ramai karena diadakan oleh kepala desa setempat. Hadiahnya juga tidak main-main. Ada yang dapat sepeda, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Yang paling besar hadiahnya adalah panjat pinang. Di puncak batang pinang itu ada banyak sekali hadiah seperti baju, kipas angin, handphone, dan barang-barang berharga lainnya. Dan yang paling diincar oleh masyarakat adalah kunci motor. Ya, di atas batang pinang itu ada kunci motor. Tentu siapapun yang mendapatkan kunci motor itu akan dapat hadiah motor baru. Tentu semua orang mengincarnya. Ada 5 grup yang akan berkompetisi. Kelima grup itu punya otot yang luar biasa. Mereka juga ahli dalam memanjat. Tapi dalam perlombaan panjat pinang, teknik dan juga kekuatan sangat diandalkan. Begitu juga dengan kecerdasan, karena panjat pinang ini sangat licin. Jadi tidak mudah bagi para peserta untuk mendapatkan hadiah yang ada di pucuk tersebut. Tepat jam 2 siang, perlombaan panjat pinang pun dimulai. Setiap grup akan punya waktu sekitar 20 menit untuk memanjat pinang tersebut. Kalau gagal, maka grup itu dianggap gugur dan tidak punya kesempatan kedua. Grup pertama pun memulai perlombaan. Setiap grup terdiri dari 5 orang. Mereka mulai memanjat pinang itu dengan susah payah. Ketika sampai di pertengahan, piramida yang mereka bangun bahu-membahu tiba-tiba saja ambruk, kemudian jatuh ke bawah. Sehingga para peserta itu pun gagal. Menit demi menit pun berlalu. Waktu mereka akhirnya habis dan diganti oleh tim lain. Nah, setelah kompetisi itu berjalan, ternyata 4 grup semuanya gagal dan menyisakan satu grup terakhir. Grup itu dipimpin oleh lelaki yang umurnya kisaran 25 tahunan. Lelaki itu bernama Bahrudin. Dia adalah seorang pengangguran di kampung yang kerjaannya tidak jelas. Kadang dia dapat uang kalau ada yang nyuruh saja, seperti nyuruh jadi tukang kuli pikul, panjat pohon kelapa, panjat pohon melinjo, dan lain sebagainya. Nah, Bahrudin lah yang memimpin grupnya karena dia terbilang handal soal panjat memanjat. Rekan Bahrudin lainnya bernama Ali, Husen, Samsul, dan juga Rian. Mereka pun bersiap untuk memanjat pinang. Baju mereka dibuka, hanya menyisakan celana saja. Husen dan Ali membuat pertahanan kokoh di bawah. Kemudian Rian naik ke atas pundak Husen dan Ali. Lalu rekannya yang lain juga ikut naik. Kemudian tinggal Bahrudin yang akan ada di puncak. Dia memanjat teman-temannya sampai ke puncak. Ketika di pertengahan, kaki Bahrudin terpeleset. Lalu dia jatuh berdebam. Begitu juga dengan pertahanan timnya. Tidak kokoh sehingga ambruk begitu saja.
Tapi timnya Bahrudin ini tidak menyerah. Mereka kembali membuat formasi yang kokoh untuk mencapai puncak. Kini Bahrudin dan Rianlah yang akan berada di puncak. Mereka menjejaki pundak demi pundak teman-temannya. Kemudian setelah ada di pertengahan, Bahrudin menginjak pundak Rian dan dia pun meringsut-ringsut untuk menuju puncak. Para penonton bersorak karena saat itu Bahrudin sedikit lagi bisa mencapai puncak. Tapi tangan Bahrudin tidak sampai, mungkin sekitar 3 jengkal lagi. Akhirnya Bahrudin memutuskan untuk melakukan tindakan yang ekstrim. Dia melompat dari pundak temannya itu, kemudian bergelantungan pada tongkat yang ada di puncak. Setelah bergelantungan, Bahrudin pun berhasil meraih hadiah yang ada di puncak. Semua penonton bersorak gembira. Akhirnya tim Bahrudin berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Namun, setelah mereka memenangkan perlombaan, kejadian-kejadian janggal pun mulai dialami oleh mereka. Yang pertama adalah Samsul. 1 hari setelah memenangkan perlombaan panjat pinang, Samsul mendapat musibah yang sangat mengerikan. Saat dia membawa motor, tiba-tiba saja ada mobil yang datang berlawanan arah. Dan entah kenapa, kedua tangan Samsul seolah tidak bisa dikendalikan. Dia seperti menabrakkan dirinya sendiri ke mobil tersebut. Sehingga saat itu juga Samsul meninggal dunia. Kejadian tersebut benar-benar mengagetkan kawan-kawannya Samsul, termasuk Bahrudin. Karena kasus meninggalnya Samsul ini sangat mendadak dan sangat misterius. Saat itu belum ada yang curiga akan kematian Samsul. Padahal kalau ditarik ke belakang, sebenarnya perlombaan panjat pinang itu digelar tepat di atas bekas kuburan keramat. Ya, dulunya di lapangan tersebut ada kuburan keramat. Sebenarnya lapangan itu sudah lama tidak dipakai karena kampung tersebut punya lapangan baru. Namun karena saat 17 Agustus perlombaan sangat banyak, maka lapangan yang tidak dipakai itu kembali digunakan untuk perlombaan 17 Agustus, terutama untuk panjat pinang. Yang mengusung panjat pinang tentu adalah kepala desa yang bernama Bapak Karman. Bapak Karman sebelumnya sudah diingatkan oleh Kuncen di kampung tersebut kalau di sana ada bekas kuburan dan jangan dijadikan tempat perlombaan. Tapi Bapak Karman tidak peduli. Dia memang tidak percaya pada hal-hal mistis. Baik, kembali ke cerita timnya Bahrudin. Setelah Samsul meninggal selang 2 minggu, tiba-tiba saja giliran Rian yang terkena musibah. Rian saat itu sedang kerja menjadi kuli kupas kelapa. Nah, kupas kelapa di kampungnya Rian itu menggunakan sebuah tongkat yang ditancapkan ke tanah. Pada ujung tongkat tersebut ada pisau yang sangat tajam. Nantinya kelapa-kelapa itu akan ditusukkan pada pisau, kemudian dikupas kulitnya. Dan saat Rian melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja kelapa yang dia hantamkan pada pisau itu meleset sehingga Rian tersandung. Kemudian pisau tajam itu menusuk leher Rian sampai tembus ke belakang. Semua warga menjerit ketakutan. Mereka lari lintang pukang mencari pertolongan. Warga pun berdatangan. Namun naasnya Rian sudah tidak tertolong. Nyawanya melayang begitu saja. Setelah kematian Rian, Bahrudin belum juga sadar kalau memang kematiannya itu tidak wajar dan tentu disebabkan oleh hal-hal gaib atau kualat. Pemakaman Rian dihadiri oleh banyak orang, termasuk Bahrudin dan kedua kawannya yang masih hidup. Di pemakaman itulah ada salah satu warga yang curiga karena di bulan ini saja sudah ada 2 orang yang meninggal. Dan kedua orang itu adalah pemenang panjat pinang. Jangan-jangan ada yang salah dengan panjat pinang tersebut, kata salah satu warga di pemakaman Rian. Warga yang lain pun mengangguk, tapi mereka tidak punya bukti apapun. Bahrudin saat itu tidak mendengar percakapan warga. Dia masih menangis sesenggukan, meratapi temannya yang meninggal terlebih dahulu. Nah, dan 2 minggu kemudian, giliran kedua temannya Bahrudin yang masih hidup menjadi sasaran. Mereka berdua tertimpa musibah. Musibah yang mereka alami sangat mengerikan.
Kedua temannya Bahrudin yang tak lain adalah satu tim di Panjat Pinang, mereka merupakan kuli arang. Di kampung mereka itu memang menghasilkan batok-batok kelapa. Kemudian batok kelapa tersebut diolah menjadi arang. Namun naas saat pengolahan, kedua temannya Bahrudin itu mengalami kecelakaan. Kawasan pengolahan arang itu kebakaran, sehingga membuat mereka berdua mati terbakar hidup-hidup. Nah, setelah kematian kedua temannya itulah, Bahrudin baru menyadari, jangan-jangan memang ada yang salah dari Panjat Pinang tersebut. Bahrudin pun mendatangi kepala desa, dan Bahrudin terkejut saat mendatangi rumah kepala desa. Rumah itu dikerumuni banyak santri dan juga kiai. Ternyata sang kepala desa mengalami shock atau gangguan mental karena setiap hari dia selalu diganggu oleh makhluk halus. Begitulah pengakuan kepala desa. Dia pun bilang pada Bahrudin dan masyarakat kalau tempat Panjat Pinang itu adalah bekas kuburan keramat. Sebenarnya sang kepala desa sudah diingatkan, tapi dia tidak menggubris dan tetap mengadakan kompetisi itu di atas lahan yang ada kuburan keramatnya. Lalu bagaimana ini Kiai? Tanya Bahrudin pada salah satu kiai yang ada di sana. Tebang tiang pinang itu, lalu berziarahlah di sana. Karena bukan hanya manusia saja yang ingin didoakan, bahkan jin juga ingin didoakan, ucap sang kiai. Alhasil Bahrudin dan masyarakat menebang bekas Panjat Pinang itu. Kemudian mereka berbondong-bondong menziarahi kuburan keramat yang sudah rata tersebut. Setelah diziarahi, jin-jin itu tidak lagi mengganggu kepala desa. Dan yang paling penting, Bahrudin selamat dari maut. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.